dimintain pertanggungjawaban? Belum. Kita tidak ada dimintain Tapi kalau pertanggungjawaban. pertanggungjawaban bersedia, siap. Kalau pertanggungjawaban, karena kita jalan bareng-bareng, kita siap bareng-bareng tanggung jawab. Gitu. Tapi balik lagi, kita pun punya dasar. Karena kita tidak ada unsur kesengajaan untuk memecahkan. Karena kan waktu itu lagi bentrok kan. Bahkan kalau bisa dibilang pecahnya karena satpam gitu loh. Karena kan satpam yang ke ini. Jadi Tidak ada bukti pelemparan. ada. Namanya Maulana Ihsanul Huda. Ia adalah Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jenderal Sudirman atau UNSUD. Ia mulai dikenal banyak orang setelah peristiwa ini. UNSUD ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 sampai 500%. Saat itu pun langsung dibuat panitia kerja khusus untuk mengatasi masalah biaya kuliah ini, gitu, UKT dan IP itu sendiri. Hasilnya, kita semua sama-sama tahu. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipanggil DPR. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT ditunda. Setelah menelusuri cerita ini hingga ke Purwokerto, tempat Maulana kuliah, permasalahan tak hanya sekadar UKT semata. Ada cerita lain yang patut kita simak dan gaungkan bersama. Sebab ini ada kaitannya dengan kemiskinan, kepentingan tertentu, dan juga masa depan generasi muda nantinya. Masa depan yang telah ditentukan oleh kita semua di 14 Februari kemarin. Kosong dua, kosong dua, ya, kosong dua, kosong dua, ya. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang sejarah, korupsi, oligarki, kontrak politik, serta generasi muda hari ini yang berkaitan dengan pemilu. Lalu, apa kaitannya antara UKT dengan pemilu? Kita perlu mundur 1 bulan sebelumnya, tepatnya 26 April 2024. Maulana dan hampir 1.000 mahasiswa demo di depan gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Perkaranya kenaikan UKT lebih dari 500%. Kita tahunya pas maba tuh lagi registrasi gitu loh. Tiba-tiba fakultas teknik saat itu yang biasanya cuma 6-7 juta paling tinggi, tiba-tiba kemarin dapat 19 juta lebih gitu loh. Terus fakultas ilmu sosial kemarin hubungan internasional yang biasanya paling tinggi cuma 6 juta, tiba-tiba 14 juta di sana. Itu kemarin tuh yang benar-benar bikin mahasiswa tuh ibaratnya marah lah. Tanggal 26 April itu. Di sini kita datang secara damai. Kita memanggil rektor pun secara damai. Mana rektornya? Mana rektornya sekarang juga? Mana rektornya? Aksi tanggal 26 ini menuntut agar kampus tidak menaikkan UKT. 26 April saat itu kita hadirkan mahasiswa baru.
kita mengajak, bukan menghadirkan, mengajak. Dan alhamdulillah ada yang hadir. Memang benar-benar sampai menyampaikan case bagaimana gaji orang tuanya hanya 1.500.000 satu bulan dengan tanggungan 4 orang, tapi dapat UKT 8 juta. Sangat, logikanya sangat tidak masuk. Di situ pun Pak Rektor sudah berjanji bahwasanya 29 Maret hari Senin saat itu jadi jam 12 siang sudah akan mengumumkan bagaimana jawaban-jawaban konkret dari pihak rektorat itu sendiri. Baginya, bukan itu jawaban yang ia inginkan. Akhirnya tanggal 28 April kita mengadakan konsolidasi kembali. Dengan sebelumnya dari saya dan kawan-kawan yang lainnya, khususnya di BEM Unsut, coba untuk turun gunung. Dalam arti kata saya ke Fakultas Teknik, Menko pergerakan saya ke Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, segala macamnya. Terus dari menteri saya ke Fakultas Ilmu Sosial, dan saya pun udah menyebarkan juga ke fakultas yang lain, ke FPIK paginya saat itu. Kita benar turun gunung. Benar-benar mengajak mahasiswa, yuk ini masalah benar-benar ini. Kita nggak bisa hanya mendiskusikan saja, benar-benar harus ada gerakan di sini. Dan esok harinya, akhirnya 29 April 2024, 1.500-an mahasiswa berkumpul di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Benar-benar penuh dengan mahasiswa. Itu benar-benar kita nggak expect. Bahkan TOA itu ada 2, tapi nggak cukup ternyata untuk bisa bagaimana menggerakkan massa. Tapi tanggal 29 nyatanya dari pihak rektorat, dari rektor sendiri itu tidak ada di kampus. Katanya sedang di Jakarta. Di Jakarta menemui Dirjen Dikti untuk bisa mengkomunikasikan kembali terkait besaran UKT ini kayak gitu. tak putus asa, mereka menunggu hingga malam hari. Sampai jam 12-an udah tuh mulai pada pulang segala macam. Tapi saya Aji banyak lah pokoknya itu milih buat bertahan. Akhirnya sampai 3:30. Akhirnya sampai kita bikin banner itu, banner tulisan apa namanya, gedung ini disegel. Aku ikut demo itu karena walaupun aku tidak terdampak secara langsung, tapi aku merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat itu tidak transparan. Memang iya, pertanyaannya kan memang nggak kedampak ya buat mahasiswa lama. Cuman dari kita tuh sebagai mahasiswa kan harusnya benar-benar ikut membantu. Apalagi ini kan buat maba-maba tuh masih belum punya pandangan loh soal gimana caranya kita harus bergerak atau gimana. Nah, kita tuh sebagai cutting yang menurut saya tuh yang harus bisa bergerak buat ini sebagai contoh buat ngasih ke adik-adik kita gitu. Tak hanya Unsut, sejumlah universitas lain juga melakukan aksi demonstrasi. Pasca aksi ini, cara lain ditempuh. 16 Mei 2024, saya pribadi mewakili teman-teman BEM Unsut juga BEM seluruh Indonesia datang ke DPR.
gitu, datang ke DPR untuk bisa menyerahkan kajian. Sebagai presidium BEM terpilih, ia memang menargetkan pendidikan sebagai isu yang ia gaungkan di periode kepemimpinannya. Sejak beberapa bulan sebelumnya, ia membuat kajian tentang biaya perkuliahan. Kajian inilah yang ia sodorkan ke DPR. Di besok sore harinya dihubungi oleh sekjen dari Komisi 10 itu. Tapi sorry saya lupa namanya. Sekjen Komisi 10 dihubungi bahwasanya, "Mas, ini ada undangan. Besok hari Kamis jam 10 rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI." Akhirnya udah gerak. Saat itu saya menghubungi kawan-kawan yang lain, khususnya yang ada dalam isu pendidikan tinggi. Anggota-anggota kita ada UNY sama UNAS Bengkulu. Langsung nelponin mereka. "Nih bisa nggak kira-kira besok hadir?" gitu loh. Karena kan yang diprioritaskan, karena kan memang anggota saya. Akhirnya bahkan ada yang konfirmasi baru bisa tuh jam 1, jam 2 malam gitu loh. Mereka saat itu langsung OTW ke bandara segala macamnya. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah, khususnya di Unsut itu sendiri, terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita. Kita sebagai tingkat. Pada akhirnya, cerita permasalahan ini didengar dan ditindaklanjuti oleh DPR. 5 hari setelah ini, Nadiem Makarim sebagai Menteri Kemendikbudristek dipanggil DPR. Ini menambah keriuhan di dunia maya. Publik tersorot atas kasus ini. Hingga akhirnya kenaikan UKT ditunda. Masa bahwasanya masalah ini tuh bukan hanya masalahnya maba, tapi masalah kita semua, gitu loh. Bukan hanya masalah mahasiswa, tapi masalah masyarakat itu sendiri. Permasalahan terkait biaya perkuliahan ini bukan kali pertama terjadi. Ini rekaman waktu itu yang juga terjadi di Unsut 12 Desember 2012. Occupy Rektorat waktu itu 12 kita inget banget 12 kita tanggal demonya aja milih. Ya waktu itu saya sama teman saya itu karena isu yang kita kan ngecek berita ada ditemukan selongsong peluru, terus bom dan segala macamnya. Sementara waktu itu kita udah jaga-jaga beli flare, pakai nota. Jadi kita menghadap ke Polres, datengin Polres, kita laporan itu flare Pak, harganya sekian, notanya kita bikin laporan lah. Seenggaknya waktu itu buat melindungi teman-teman kayak gitulah, buat melindungi teman-teman bahwa kita terukur sampai kita jelasin mekanisme evakuasinya dan segala macamnya. Sementara teman-teman yang lain ya kita suruh menyingkir dulu kayak gitu. Ini kan soal yang berani aja kayak gitu ya dan segala macamnya berani. Apa yang dialami sama kawan-kawan? Ya biasa dipiting kayak gitu, ditarik dan segala macamnya. Tapi akhirnya kita lerai, kita bilang ini bukan masalahnya kita sama panjenengan Pak kayak gitu. Ini masalahnya kita sama kebijakannya negara kayak gitu. Sampai dikejar-kejar. Nah pas ini tuh Mas, ini pas ini emang... Kilas balik Henrikus sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab atas kejadian ini tak lepas dari kenaikan biaya kuliah. Jadi saya dulu waktu masuk kuliah 2008, kuliah di ospek itu udah dikenalin soal komersialisasi pendidikan. Jadi akhirnya itu kayak terngiang terus dan kita anggap penting. Akhirnya kita reproduksi lagi sampai akhirnya di 2010 itu ada soal isu SPI.
sumbangan pengembangan institusi. Itu SPP saya waktu itu 1.100.000. Di peraturan itu harusnya turun jadi 850.000, tapi nggak turun. 250.000 kita demo. Demo yang dilakukan Henrikus dan kawan-kawannya di Unsut adalah langkah agar pendidikan bisa dirasakan oleh semua kelompok ekonomi. Pendidikan tidak boleh dirasakan oleh kelompok ekonomi tertentu. Pemerintah pun memenuhinya dengan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Lalu naik menjadi 9 tahun di tahun 1994 dan kini 12 tahun sejak tahun 2015. Pencanangan wajib belajar ini tentu bagian dari peningkatan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Meski begitu, masih ada angka putus sekolah, bahkan di tingkat sekolah dasar atau SD. Yang sering disebut-sebut sebagai penyebab putus sekolah adalah tingkat perekonomian orang tua. Maka tak pelak, angka peserta perguruan tinggi masih rendah. Pada 2022 misalnya, hanya 6% dari jumlah penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tingkat lanjut, mulai dari D1 hingga S3. Minimnya jumlah masyarakat yang bisa mengakses segala tingkat pendidikan, khususnya perguruan tinggi, tak lepas dari biaya. Perguruan tinggi negeri yang tak ada unsur keuntungan menjadi harapan kita semua. Akan tetapi, sejarah mencatat pada tahun 1999, penambahan status perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara atau BHMN lahir melalui peraturan pemerintah atau PP. Ini adalah akar dari permasalahan hari ini. Sebab universitas mendapatkan hak untuk melakukan pengelolaan kampusnya atau otonomi kampus. Dan ini otonomi itu. Berikutnya, lahir sejumlah peraturan hingga menjadi undang-undang. Meski sempat dicabut pada tahun 2010 karena melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, otonomi pengelolaan kampus kembali direbut pada tahun 2012. Yang paling otonomi, yang paling merdeka statusnya adalah yang namanya PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PTNBH ini berfungsi hampir seperti swasta, walaupun didanai oleh pemerintah. Jadi konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu kan memang membagi kampus menjadi beberapa jenis ya, dan perguruan tinggi Badan Hukum dan BLU itu kan memang diharuskan untuk mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Meski sudah tidak mencantumkan nirlaba dalam aturannya, akan tetapi kampus harus mampu melakukan pengembangan internalnya sendiri. Ini adalah konsekuensi dari otonomi yang didapatnya. Baik langsung maupun tidak langsung. Ini bisa dimaknai bahwa alokasi dana pemerintah untuk pendidikan akan berkurang. Di Indonesia, untuk pendidikan tinggi aja, pendidikan tinggi ya, nggak sampai 1% dari APBN. Dari keseluruhan APBN, nggak sampai 1%. Hanya sekitar 45 sekian triliun untuk pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi ya. Yang paling jelas adalah kemudian ada kenaikan beban biaya pendidikan yang kita sebut dengan UKT itu.
Meski mendapat kritik dan sempat digugat, jumlah kampus yang masuk dalam PTNBH bukannya berkurang, tapi justru bertambah. Dari 4 kampus, kini menjadi 21 kampus. Dan dengan UKT adalah salah satu cara agar kampus bisa memenuhi kebutuhannya. Mulai dari perawatan gedung, peningkatan fasilitas kampus, hingga gaji dosen. Di sisi lain, kita dituntut untuk kuliah kan karena tuntutan pasar. Nggak kuliah, nggak bisa diterima, kayak gitu. Atasnya tuh puncaknya, gitu loh. Atasnya tuh puncaknya, bagaimana mereka tuh nggak bisa menggapai. Karena apa? Karena terlalu tinggi. Dan kalau bisa dilihat, di sini ada yang UKT, ada yang uang pangkal. Nah ini mereka punya beban yang berbeda, gitu loh. Mereka dibebani juga dengan uang pangkal, segala macamnya. Maka di situ ada, maaf, modal kita berbeda, ya kan? Di sini bagaimana yang mereka berat dengan UKT, kaum menengah lah bahasanya, kaum menengah. Dan bagaimana di sini, ya mereka benar-benar tidak mampu, gitu loh. Ini representasi dari propaganda yang ada. situasi dan cerita inilah yang tetap digaungkan mahasiswa di Unsud dari generasi ke generasi. Dan ini terjadi dari generasi sebelum Henrikus hingga generasi Maulana. Itu buat saya sebagai anak Unsud ya, itu patut banget. Ternyata api kecilnya nggak mati kayak gitu. Biarpun generasinya ganti, api kecilnya nggak mati. Sejauh itu Chef Sudirman meredup, ganti meneh, terus kayak gitu. Dan terakhir kayaknya sampai audiensi dan segala macamnya kayak gitu. Buat bagi Nenyong ya sangat membanggakan lah. Teman-teman Unsud patut bangga soal itu, menjaga nyala itu ya. Bahasanya merayakan kemenangan-kemenangan kecil kayak gitulah, kayak gitu Mas. Tapi dari keluh kesah yang disampaikan oleh Maulana, Henrikus, serta penjelasan dari Lutfi, mereka tetap menaruh harapan. Harapan agar semua masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan. Harapan yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meski kita semua sama-sama tahu bahwa presiden terpilih kita lebih mengandalkan makan siang gratis. Karena kita tahu pendidikan adalah hak bagi setiap orang. Itu bukan hak untuk si kaya, bukan hak bagaimana si kaya itu harus membantu si miskin. Tapi bagaimana ini menjadi tugas pemerintah itu sendiri. Bahkan orang yang kaya pun ingin memasukkannya ke yang murah, ke negeri. Entah alasannya murah atau bagus kayak gitu ya. Tapi berarti kan sebenarnya mereka juga pengen dapat akses kayak gitu. Solusi yang paling mungkin adalah ya tadi sejauh mana pemerintah mau menambahkan alokasi untuk mendukung biaya pendidikan tinggi. Lela, apa sih alasan kamu masuk ke universitas negeri? Jujur alasan utama aku pilih PTN tuh karena harganya biaya pendidikannya lebih murah, karena kan nggak ada uang pangkal kan. Ya jauh lebih murah daripada aku masuk swasta. Terus kita nggak bisa bohongin kalau nanti di dunia kerja tuh pasti kayak ada aja beberapa perusahaan yang kayak bakal nge-require para calonnya itu buat kuliah misalnya di top 3 di PTN atau di top 10 PTN. Terus nih, Kayla pengen gak sih kuliah gratis? Wah pengen banget, gila pengen banget.
Kenapa tuh? Ya gratis, siapa yang nggak mau kuliah gratis ya? Kita dapat pendidikan, kita bisa upgrade diri kita, upgrade kualitas kita, tapi tanpa bayar sepeser pun siapa yang nggak mau? Pingin banget karena itu meringankan beban orang tua. Kira-kira mungkin nggak sih bakal ada perkuliahan gratis pasca presiden yang kemarin terpilih? Kayaknya agak nggak mungkin sih Kak. Apa ya, yang jadi penilaian banyak masyarakat dari yang kuliah adalah karena mereka itu maunya makan gratis bukan pendidikan gratis.